Hah? Dua, aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Edika Ananda dengan NIM 12511625436 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Katsina Riau. Di sini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Fitra Herlinda. Baik, di sini saya akan membahas mengenai komponen-komponen pendidikan Islam. Nah, teman-teman tahu nggak? Dalam pendidikan Islam ini terdapat beberapa komponen penting yang saling berkaitan satu sama lain. Komponen-komponen tersebut berperan dalam membantu proses pembelajaran agar berjalan dengan baik, serta mencapai tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Nah, tujuan pendidikan Islam ini terdiri dari tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, kurikulum, metode, lingkungan, dan evaluasi. Nah, komponen pertama adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Islam diarahkan untuk membentuk manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki ilmu pengetahuan, serta berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendidikan Islam juga bertujuan menciptakan keseimbangan antara kecerdasan spiritual, intelektual, dan jasmani, sehingga peserta didik dapat berkembang secara optimal. Nah, komponen kedua adalah pendidik. Pendidik memiliki peran sebagai orang yang mentransfer ilmu pengetahuan, membimbing, mengarahkan, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Dalam pendidikan Islam, seorang pendidik tidak hanya dituntut memiliki kompetensi akademik, tetapi juga harus memiliki kepribadian yang baik dan mencerminkan nilai-nilai Islami, sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Komponen ketiga adalah peserta didik. Peserta didik merupakan subjek utama dalam proses pendidikan yang dibina dan dikembangkan potensinya. Melalui pendidikan Islam, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan kemampuan intelektual, spiritual, sosial, dan moral, sehingga menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur, disiplin, serta memiliki akhlak yang baik. Komponen yang keempat adalah kurikulum atau materi pendidikan. Kurikulum dalam pendidikan Islam memadukan ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan ilmu pengetahuan umum. Materi yang diajarkan mencakup akidah, ibadah, akhlak, serta berbagai ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, sehingga peserta didik memperoleh pengetahuan yang seimbang. Komponen kelima adalah metode dan media pembelajaran. Metode merupakan cara yang digunakan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pendidikan Islam, metode sering digunakan, yaitu keteladanan, pembiasaan, nasihat, pemberian motivasi, dan kisah-kisah teladan. Sementara itu, media pembelajaran digunakan sebagai alat bantu agar proses belajar menjadi lebih efektif, menarik, dan mudah dipahami. Nah, komponen keenam adalah lingkungan pendidikan. Pendidikan Islam mengenal konsep tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut harus saling bekerja sama dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Nah, komponen terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Nah, melalui evaluasi ini, pendidik dapat menilai perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan akhlak peserta didik, serta melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen pendidikan Islam terdiri atas tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, kurikulum atau materi, metode dan media, lingkungan pendidikan, serta evaluasi. Nah, seluruh komponen tersebut saling berkaitan dan berperan penting dalam membentuk insan yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Nah, sekian pemaparan materi mengenai komponen-komponen pendidikan Islam. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.